Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda, semangat, semangat. Sudah lama tidak bertemu ya. Anggap ini halal bihalal ya. Kemana aja bunda-bunda teh sararehat. Jaramang. Cuan sehat cuan. Alhamdulillah ya. Hati bagaimana hati? Sehat? Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Bimba Bintang Junior Ibu Mia Wehamia SPDI. Yang saya hormati Ketua PWMG beserta tim Mama Inan. Dan yang saya cintai bunda-bunda yang sungguh luar biasa hari ini, semangat ya. Boleh dong beri tepuk tangan. Paling dia lah. Rada ngehalangan bunda-bunda tercinta ini. Ya tripod, aduh paling dia. Meni asa ngaca gitu. Tak paling dia Miss. Nah, jadi rada engolna rada di sisi gitu. Mau mending halangan, cetek ke mana? Ya bunda kakak tertinggali. Sudah ya, aman ya. Terima kasih bunda-bunda sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini gitu. Ini adalah bukti tanda cinta peduli kita terhadap anak-anak kita tercinta. Kalau tidak dengan kita, orang tuanya, lalu dengan siapa lagi ya? Dan tetanggi nah sami Galuh Putra gitu ya. Gitu. Apresiasi yang setinggi-tingginya yang sangat luar biasa untuk bunda-bunda yang hadir pada hari ini. Boleh beri tepuk tangan dong. Tentunya izin saya menyampaikan beberapa materi, tapi yang barunya mah ada berapa coba? Ini mah yang lama ya, yang baru padahal banyak ya. Iya, sebetulnya tuh memang tujuannya intinya memang masih banyak bunda-bunda yang baru, yang mungkin yang masih beradaptasi gitu ya. Tapi Masya Allah ini tim-tim lama keren, luar biasa dong. Sesepuh, suhu ruangan gitu ya. Mohon itu qadarullah ya tidak bisa hadir dan berhalangan mungkin ya. Gitu. Sebelum nanti ke pembahasan inti, saya ingin menjelaskan terkait beberapa hal tentang kondisi bagaimana kita membersamai di lapangan ya pada kenyataannya gitu. Mungkin saya yakin dan percaya kita ingin selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, tapi terkadang kita juga tidak mengetahui dan tidak tahu kenapa kok saya bisa secara otomatis memperlakukan anak saya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Biasanya suka terjadi penyesalan di akhir gitu ya, ketika kita sudah tidak sadar melakukan sesuatu lalu tiba-tiba kita suka pengen minta maaf ya ke anak gitu ya, tiba-tiba aduh gimana ya maksudnya teh itu kan tanpa sadar gitu ya. Nah di sini mungkin lebih ke penguatan ya mak, insya Allah terus hararebatnya paren. Di sini saya izin untuk menguatkan bunda-bunda, jadi tidak untuk menggurui atau lainnya, lebih ke mericas gitu ya, mengingat kembali materi-materi yang memang sebelumnya sudah disampaikan terkait aturan dan pijakan seperti apa dan bagaimana. Namun tentunya yang para mamba yang dulu-dulu nih udah keren-keren ya, udah luar biasa, udah minimalnya sudah tahunya aturan teh seperti apa, pijakan bagaimana, tapi tentunya dalam proses ini tidak ada yang sempurna. Pasti masih perlu banyak
intinya gini, konsistensi gitu. Misalkan kadang hari ini aku teh geuning tiba-tiba jadi malaikat ke anak teh. Oh da emo cenanya tidak boleh melebel, cenanya tidak boleh anak maka tapi sekali dua kali mah abi teh nuju sadar mah emo gitu tanya. Tapi terkadang kalau lagi emosi, aduh lupa abi teh maneh mah atau kamu mah gitu ya. Gitu. Berarti kuncinya adalah konsistensi. Jadi di sini saya mengajak bunda-bunda untuk lebih menguatkan bagaimana caranya kita menerapkan di rumah dalam aturan dan pijakan gitu ya. Kenapa sih ini sangat penting gitu? Karena memang konsistensi ini agar tidak membuat anak itu bingung. Bingung, maksudnya bingung gini. Misalkan kita yang membuat aturan, tapi kita juga yang kadang mengiyakan, kadang yang tidak memperbolehkan. Itu tidak akan masuk ke alam bawah sadar anak bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu. Misalkan contoh nih, saya mau nanya ke bunda-bunda, persoalan di rumah itu biasanya apa kebanyakannya? Misalkan anak, misalkan aturan gadget lah, atau misalkan aturan misalkan dari bangun tidur, atau misalkan dari kegiatan dan lain-lain, seperti itu. Kira-kira gadget aman? Aman, alhamdulillah. Yang lain gimana, aman? Sudah bisa konsisten dengan waktu? Itu asik, Inan. Lalu misalkan yang lainnya aman? Nah, terkadang misalkan untuk arahan pun kita memang perlu konsistensi. Jadi jangan sampai seperti ini. Misal saya kepada anak misalkan untuk jadwal main gadget Sabtu Minggu ya, tapi ternyata kita banyak kecolongan di luar itu. Dan kita membiarkan aturan itu seolah-olah mengambang. Nah, itu akan menjadi satu kebingungan dan tidak akan menjadi penguatan ke alam bawah sadar anak. Jadi ternyata suatu aturan tuh bisa dilanggar ya. Gimana mood mama dan papa gitu. Seperti itu. Jadi terkadang memang banyak anak yang maksudnya tuh udah keren nih gitu, udah paham menjalankan aturan dan pijakan di rumah. Tapi terkadang masih banyak loss, itu mungkin tantangannya ada di diri kita ya, dari tentang konsistensi seperti itu ya. Itu. Karena semakin banyak diulang itu akan semakin menempel di alam bawah sadar anak. Memang kuncinya adalah bunda-bunda untuk bersabar gitu ya. Kalau misalkan anak belum sesuai dengan yang kita harapkan, belum mengikuti aturan, itu tidak mengapa gitu. Yang kita fokuskan adalah proses perjalanan dia untuk mengikuti aturan gitu ya. Misalkan makasih ya nak, Inan misalkan sudah mencoba untuk mengikuti aturan. Nah, jadi yang diapresiasi adalah usahanya anak untuk dia mengikuti aturan. Jika kita fokus ke hasilnya, nanti anak akan fokus ke maksudnya, jadi anak tidak akan mencintai proses, dia akan menghalalkan segala cara. Yang penting aku dapat apresiasi ketika aku mendapatkan sesuatu gitu, dan itu akan menghalalkan segala cara gitu. Jadi yang perlu diapresiasi adalah prosesnya. Adik mohon maaf, duduk sopan ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, lalu untuk memahami dunia anak usia dini, anak belajar dari pengulangan. Jadi ketika anak satu kali belum nurut, itu nggak apa-apa. Itu hal yang wajar. Jangan misalkan tuh udah budak abi mah cenah bejaan gak nurut karena sekali ibu gitu kan ya. Itu juga sekali gitu ya. Jadi it's okay, tidak mengapa. Karena sesuatu ketika kita membuat jalan ya, ibarat sel otak pada anak, ketika kita membangun jalan, ibarat gini di Galunggung gitu kan sedang pembangunan jalan ya. Berarti ketika mau sempurna, ketika mau jalannya nyambung, berarti itu berproses kan, untuk ujung-ujung tring gitu. Nah, ibarat seperti itu. Begitupun jalan tol, ketika membuat
jalur yang baru, sel yang baru, berarti harus dimulai dulu dari hal yang pertama, yang dasar. Nanti lama-lama maju dari sekali, 2 kali, 3 kali, dan itu akan menguat di alam bawah sadar. Di sel otak anak juga nanti itu akan lebih tebal, dan itu nanti ketika pengulangan itu akan menjadi hal yang biasa. Kenapa belum terbiasa ketika anak diberi pijakan 1 atau 2 kali, 3 kali? Karena itu masih dunia yang baru, gitu. Ibarat kitanya pami nyari alamat, sekali asarariwuh keneh gitu. Padahal di map teh 10 menit. Nah, pas dicek teh 30 menit. Yang bingungnya itu kan kita sedang mencari jalan dulu gitu. Ternyata pas kedua kalinya lebih cepet tuh, misalkan bisa 20 menit. Udah sering jadi pro 5 menit gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi sel otak anak juga saya analogikan berarti ibarat kita mencari alamat. Jadi semakin sering, semakin itu nanti akan lebih terbiasa, dan sel otak semakin terbentuk dan semakin menebal gitu. Mungkin awalnya mah masih tipis, lalu nanti lebih tebal lagi dan lebih menguat. Jadi jangan patah semangat, terus jangan pernah lelah untuk terus memberikan pijakan itu. Dan kuncinya gitu ya. Jadi kenapa sih anak seperti itu? Karena otak anak belum matang secara emosi. Jadi emosi anak belum bisa mengelola secara matang dibanding dengan usia kita dewasa. Gitu. Terkadang maksud orang tua baik, tapi untuk anak itu belum paham karena otak anak belum sempurna seperti kita gitu. Dan ini keilmuan dari mana sih? Ada keilmuannya itu menurut penelitian perkembangan otak menurut Daniel G. Siegel. Bagian otak anak yang mengatur kontrol emosi belum berkembang secara sempurna. Begitu. Maka ketika anak tantrum, ketika memukul, sulit diam, dan sulit mendengarkan instruksi, itu seringkali bukan anak nakal ya gitu. Terkadang dia belum terbiasa dengan aturan yang sudah dibangun di rumah. Nah, begitupun di Bimba, Bunda. Kenapa misalkan di Bimba kita selalu meminta kerja sama orang tua biar si jalannya itu nyambung gitu. Jangan sampai di Bimba sudah diberikan aturan, udah lancar gitu ya, di rumah belum sesuai. Akhirnya kadang anak itu kadang ikut aturan, kadang tidak. Kadang ikut aturan, kadang tidak. Seperti itu. Karena mungkin dari pijakan di Bimba dan di rumah belum menguat. Walaupun misalkan aku udah melakukan nih treatment ini gitu. Dan itu biasanya ketika dilakukan di rumah itu akan lebih cepat nanti anak itu untuk menerima semua pijakan, semua aturan, dan lebih mudah untuk menerima instruksi gitu. Anak usia dini belum matang dalam cara mengelola emosi. Karena pertama belum mampu mengelola emosi, lalu kedua anak belum paham cara menyampaikan kebutuhan. Jadi memang ini tugasnya kita sebagai orang tua untuk menstimulus. Jadi ketika ada apa-apa, nah jika membutuhkan sesuatu, gimana? Bicara seperti itu. Itu terus aja diulang-ulang Bun. Misalkan cenah budak abdi menembesnya cenah kamari di wartosan cenah geuning itu kitu cenah gitu. Baru sabaraha kali Bunda? Cenah nembe 2 kali atau belum masih terus berlanjut gitu ya. Gitu. Jadi terus berulang gitu. Lalu masih membutuhkan bantuan regulasi dari orang dewasa gitu ya. Terkait ancaman, nah bahaya ancaman dan label pada anak. Ini rasa kebanyakan yang baru mungkin ya, Riz. Jadi ini juga akan mempengaruhi kecepatan anak dalam membaca ya Bunda ya, terkait ancaman.
Misal, mama tinggalin kalau nggak mau bimba ya, gitu. Aduh, gitu ya, saya kaget gitu ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kan kita belum tahu ya, gitu. Dan itu, ancaman itu mungkin akan cepat, anak pasti akan cepat nurut. Tapi itu akan menjadi sebuah ketakutan, bukan rasa respect anak terhadap orang tua, bukan rasa anak akan mengikuti aturan. Nah, bagaimana sih caranya gitu ya, untuk agar anak itu mengajak atau memberikan aturan itu tidak melalui ancaman. Kenapa sih sebegitu tidak bolehnya ketika kita mengancam? Karena itu akan berdampak pada kesehatan emosional anak di masa yang akan datang. Gitu. Pertama, rasa takut, kedua, merasa tidak aman, dan ketiga, kecemasan. Dan saya melihat ada teman saya yang sampai anaknya tuh sakit gitu ya. Itu masih usia dini loh, Bun. Sampai dia tuh ngobrol, anak saya sakit benih dari pernapasan. Ternyata saya pelajari, oh kuncinya sih ini bukan anak kalau terus diobatin ini nggak bakalan sembuh-sembuh gitu. Kuncinya apa? Secara tidak sadar anak itu bisa stres loh, Bun. Gitu. Yang mungkin kalau obat secara medis itu bisa lebih mempercepat sembuh untuk kecepatan. Tapi kalau untuk jangka panjang sampai sembuh ke akar-akarnya itu adalah dengan cara mengenalkan emosi terhadap anak gitu. Misalkan contoh begini, buruan cepetan nanti mama tinggalin, suka kadang ada begitu ya gitu. Nah itu akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan nanti di masa yang akan datang. Sebetulnya sebelum anak menunggu besar pun, usia anak dini itu udah merasa ketakutan. Jadi dia nurut tuh bukan karena memang respect ke kita, tapi memang karena dia takut ditinggalin gitu. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Mungkin begini. Nah, butuh waktu berapa menit? Gitu. Kalau misalkan kita urgent waktunya, kita tentukan, kita berikan arahan. Nah, misalkan kayak tadi pagi, adik mandinya 5 menit saja ya. Kalau nggak digituin lama, gitu, pasti lama. Mandinya 5 menit aja. Oh iya siap, sampai dia lupa gosok gigi. saking dia nginget waktu. Oh waktunya 5 menit. Oh waktunya 5 menit. Tapi itu boleh bunda-bunda diterapkan gitu di rumahnya masing-masing seperti itu ya. Jadi ketika misalkan diberi waktu, anak akan lebih cepat dengan sendirinya seperti itu. Mudah dipahami ya Bun ya, gitu. Lalu ya, ketika misalkan ada sesuatu anak yang tidak sesuai dengan harapan kita, seperti anak random tantrum atau apa, terkadang masih ada kamu nakal, kamu bandel dan lain sebagainya. Nah itu tolong dihindari ya Bun ya gitu. Terkadang anak juga tidak memahami kenapa dirinya seperti itu gitu. Lalu untuk pelabelan, misalkan yang tadi kamu nakal gitu ya, itu secara tidak langsung jika diulang-ulang itu akan membuat identitas baru di dalam otak anak. Jadi ketika dia ada yang bilang baik pun, aku mah bukan orang baik. Dia di dalam dirinya pasti begitu. Karena aku mau dilabel sama mama, aku anak nakal. Gitu. Jadi untuk berbuat baik pun, aku nggak ada memorinya seperti itu. Seperti itu ya, gitu. Yang tadi ancaman, nah untuk pijakan itu adalah pendampingan, arahan, dan respon orang dewasa agar anak memahami perilaku yang tepat gitu ya. Hindari ancaman, bentakan, dan hukuman berlebihan. Lalu apa yang harus dilakukan? Pengarahan, pengulangan, dan pendampingan gitu ya. Jadi bunda-bunda terus berikan pengulangan
gitu ya. Contohnya gitu kan, yang sering dibiasakan di Bimba, yang tidak boleh lari-lari berarti diganti jalannya boleh pelan gitu, seperti itu gitu. Misalkan jangan berantakan. Kalau jangan berantakan apa, Bun? Ada yang udah pro? Yes, boleh itu. Mainannya nanti boleh dibereskan kembali ya. Mainnya nanti disimpan pada tempatnya gitu. Kadang kita terlalu fokus ke berantakannya ya, Bun. Jangan berantakan gitu. Kayak budak teh kalah pakai acak-acakan. Karena yang masuk ke alam bawah sadar anak itu berantakannya gitu ya. Jadi karena anak memang tidak mengenal kata jangan gitu, seperti itu ya. Itu kalau jangan teriak apa tadi? Ya sih. Terus apalagi ya? Apa? Oh iya. Berteriak di hutan, di dalam ruangan boleh kan. Nah, ini boleh dicatat ya Bun, bising kayak tos ka bumi kayak tadi tenaunya gitu ya. karena memang bahasanya bahasa baku ya. Kalau misalkan memang kita belum terbiasa pasti merasa aneh. Tapi kalau udah terbiasa mah mual gitu ya. Seperti itu ya Bun ya. Gitu. Lalu yang tadi kalau jangan marah apa? Kalau misalkan anak lagi marah tiba-tiba tantrum misalkan teh apa? Oh iya, itu divalidasi dulu ya. Boleh sip. Tepuk tangan dong, kepala linder. Itu boleh divalidasi gitu ya. Gitu. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, dan tadi yang saya sebutkan konsistensi gitu ya. Jadi jangan sampai hari ini misalkan teh anak teh diberikan aturan, besok dibiarkan. Nah, itu yang membuat anak jadi sulit memahami batasan. Nah, kenapa sih batasan ini perlu dan butuh? Karena nanti ketika anak dalam berhubungan sosial, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Gitu. Jadi masih bingung, labil gitu. Ya aku teh kudu kumaha. Apakah aku tidak nyaman atau boleh aja gitu diperlakukan orang lain gimana-gimana gitu. Tapi jangankan anak, kita aja orang dewasa masih PR terkait batasan diri ya. Terlalu banyak mengiyahkan orang. Apa itu namanya, Bun? Sip, iya, people pleaser itu. Secara tidak sadar itu kan hasil dari pola kita waktu kecil ya. Jadi kita sulit menolak gitu. Padahal mah abi teh keriweuhnya hoyong tunduh, hoyong bobo cenah. Ayo saur temen teh. Bun, urang metis yuk KBCA. Ayo teh cenah. Hayu. Abi teh keur tunduh ya hoyong bobo gitu. Misalkan butuh istirahat. Kayak misalkan Bun udah ngajak seblak yuk. Aduh padahal suami nembe uih gitunya. Jadi belum bisa mengenali mana prioritas, mana yang bukan prioritas. Lah ayo lah gaskeun. Ari teh pas pulang teh suami teh jemedun. Ari mah can ngangu. Can teh mana tuh eta kana nyeblak. Itu contoh ya. Nah, anak kita pun sama seperti itu. Misalkan kalau anak misalkan kayak pulpen gitu ya, pensil. Pinjam dong. Ya, dikasih we. Terus ada diarin jang nulis mana?
Contoh hal-hal kecil seperti itu. Tuntunan mah malah bingung. Miss, aku nggak ada pensil. Terus pensilnya mah dikasihin. Ya Allah. Saking terlalu baik. Jadi terlalu baik juga nggak baik ya. Gitu, seperti itu. Gitu. Lalu kontak mata, sentuhan lembut, panggil namanya, dan bicara singkat, anak lebih mudah menerima arahan saat merasa terhubung. Jadi eye contact, gestur kita juga mempengaruhi. Jangan kayak gini, misalkan beresin mainannya ke tempatnya, misalkan yang tadi. Kalau gesturnya gini, beresin mainannya ya. Oh gitu, sama aja. Itu berarti intonasi, gerakan itu juga berpengaruh ya, gitu ya, gitu. Gitu ya. Lalu beri contoh langsung. Anak juga belajar dari keteladanan kita, gitu ya. Jadi kalau misalkan mau pinjam barang, boleh bicara ya. Misal contoh kayak gitu. Tapi ari mamahna tara izin, kumaha anaknya harus izin. Dan nanti itu akan menjadi imitasi buat anaknya. Dia akan meniru. Jadi kuncinya mamahna oge nya wih deui. Lalu validasi emosi. Nah, validasi emosi seperti apa sih? Ada yang sudah tahu? Tadi ya misalkan tiba-tiba anak lagi marah, nangis, bagaimanapun, ada yang sudah tahu? Tanya dulu kenapa, kalau mau jawab. Sampai mana dulu? Ya. Ya, hampir ya. Berarti kalau misalkan marah berarti diulangi rasa emosinya. Pertama, pengulangan validasi. Kakak sedang marah ya, adik sedang marah ya, gitu ya. Atau kakak sedang kecewa ya, gitu. Lalu dilanjutkan, iya misalkan, boleh marah. Itu tapi kita beri waktu ya Bun, soalnya kalau tidak diberikan waktu, kalau kelamaan juga nggak bagus. Misalkan aduh nah gini kita nangis mah eureun misalkan tanya gitu. Ada ya anak yang begitu gitu ya, maksudnya teh yang biasanya tuh kan gini ya, energi itu kan menular. Misalkan mungkin mamahnya nuju rarudet gitu tanya, jadi ke anak oge ngiring rudet gitunya. Itu kalau misalkan kayak gitu udah langsung beri arahan aja. Boleh nangis, tapi waktunya tidak boleh dari 10 menit ya. Nah, ketika waktu 10 menit, anak kan belum tahu 10 menitnya segimana. Kita kasih informasi. Nah, waktunya habis ya. Sudah cukup nangisnya. Sudah 10 menit loh ini. Nanti itu biasanya akan mereda dengan sendirinya. Gitu, seperti itu ya, Bunda. Itu ya tujuan aturan pada anak gitu ya, bukan berarti untuk membuat anak takut menakut-nakuti, tapi membantu anak belajar pertama aman, disiplin, mengenal batas, menghargai orang lain dan mampu mengelola emosi untuk dirinya sendiri. Seperti itu ya. Gitu. Di sini ada saya mengajak bunda-bunda ya untuk membiasakan memberikan pijakan positif gitu ya. Misalkan kalau misalkan anak tidak bisa melakukan sesuatu, contohnya kata positifnya apa? Ya belum bisa. Itu bisa. Berarti yang pertama dilakukan ada lagi? Kalau misalkan anak yang nggak bisa, mama aku nggak bisa, misalkan gitu. Didampingi. Ya boleh itu, misalkan boleh itu ditanya dulu, misalkan divalidasi, oh ada belum bisa ya, gitu. Ya bisa ditanya, apanya yang belum bisa?
adik masih butuh bantuan, berarti lebih ke pertanyaan. Nanti ketika dia mencoba, lalulah beri motivasi, adik pasti bisa. Seperti itu ya, Bun. Gitu. Ketika anak rewel, nah harus gimana, Bun? Bebas. Itu pengabayan kayak malah jadi sensi. Ya Allah, Mama Abi jangan ninggalkeun Abi. Gitu ya. Tanya dulu, kamu capek ya? Di absen we. Misalkan teh kira-kira ini anak kenapa ya? Misalkan dia lagi capek atau lagi bad mood gitu. Boleh tanya, misalkan kamu lagi capek ya atau lagi butuh sesuatu gitu. Kayak gitu. Nanti setelah dipalidasi itu bisa diajarkan untuk tarik napas gitu ya, pelan-pelan. Sebetulnya kalau di negara-negara lain meditasi itu udah diajarkan kepada anak usia dini. Kalau di Indonesia belum, karena masih aneh. Jadi kayak kesannya tuh meditasi itu kayak tapa gitu ya. Tapi sebetulnya secara ilmu kesehatan gitu, dan mengajarkan anak untuk mengelola pernapasan itu adalah salah satu bentuk cara paling jitu. Misalkan kayak kita, kalau lagi emosi naik turun, terus disuruh tarik napas, beres nggak persoalan? Beres nggak, Bun? Kalau misalkan kita sebagai orang dewasa lagi chaos nih, lagi merasa nggak tenang, lalu disuruh untuk tarik napas, tenangin dulu, lalu keluar, tenang nggak? Tenang. Itu yang paling jitu. Kalau parenting itu lama. Kamu kenapa? Kamu sedih ya? Kamu sakit? Dan yang paling gitu adalah teknik pernapasan dan meditasi. Gitu. Jadi ya apapun masalahnya, ketika kita disuruh tenang, tarik napas, lalu dikeluarkan, itu akan menyelesaikan masalah 80%. Apapun persoalannya pasti akan beres dengan teknik tarik napas itu, gitu ya, gitu. Dan saya pengen tanya ya, bunda pernah nggak? Ya, bunda pernah nggak ngerasa ketika kita tuh selalu banyak ide ketika di toilet? Selalu banyak ide ketika sholat sama ketika di toilet. Misalkan kita mohon maaf ya, lagi BAB. Ide tuh jadi muncul. Ya, sering nggak gitu? Sering ya, Bun? Lagi BAB misalkan, ternyata mending kena gitu kan. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kitanya sedang rileks. Terus kita selalu mendapatkan pencerahan ketika lagi sholat ya. Ya. So, kenapa? Ketika kita lagi sholat Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana ya. Tapi kan kita diem gitu. Tas ya tetenya. Tanya jadi ayah ide, cangketelah mending kadinya, jadi semuanya pada ikut. Contoh, tiba-tiba selalu dapat pencerahan ketika lagi sholat ya. Karena kita ada apa? Ada jeda waktu dari rutinitas gitu, seperti itu. Nah, meditasinya orang Islam adalah sholat. Walaupun kita pikiran masih kemana-mana gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi ibarat kata, yaitu meditasinya orang Islam adalah sholat, seperti itu. Sok jadi tiba-tiba seueur ide di depan, komo nuju BAB. Seperti itu ya.
Iya gitu, kayak me time itu ya, kalau ke salon tiba-tiba kita suka dapat pencerahan tuh. Oh iya ya, karena gelombang otak kita sedang ada di alfa gitu. Jadi tidak chaos gitu ya. Gitu. Siap. Oke. Okay. Lalu ketika anak kita berhasil melakukan apa yang kita harapkan, arahan, aturan, pijakan, tadi lebih diapresiasi prosesnya, tidak hasilnya. Wah, terima kasih ya nak sudah mencoba. Wah, hari ini kamu lebih tenang. Makasih ya. Walaupun itu kaku, silahkan gunakan dengan gaya bahasa bunda-bunda sendiri. Misalkan teh, makasih ya nak hari ini lancar. Gitu ya. Makasih ya nak hari ini sudah fokus. Makasih ya nak hari ini sudah kontrol gerakan. Seperti itu ya. Baik Bunda, karena waktunya sudah habis. Gitu boleh kasih angan teing gitu ya. Demikian penyampaian dari saya sharing hari ini, semoga menjadi penguatan untuk bunda-bunda semua. Itu bunda membersamai anak memanglah tidak mudah gitu ya, tapi ini adalah perjalanan yang panjang, ini adalah nilai ibadah buat kita gitu ya, karena Allah percaya ketika kita dititipkan seorang buah hati, berarti Allah percaya kita bisa membersamainya, kita bisa mendidiknya, kita bisa membimbingnya gitu. Apapun baik dan tidak baiknya anak kita terima gitu ya, karena Allah percaya gitu ya. Bunda-bunda di sini saya juga ingin mengajak untuk bunda-bunda juga untuk lebih aware akan diri kita. Kenapa sih kita harus memang fokus ke perbaikan diri kita sendiri, karena itu akan menular energinya kepada anak gitu. Kuncinya ada di situ gitu. Bagi misalkan bunda-bunda yang di sini belum melakukan tes ya gitu, pengen tahu nih lebih dalam, misalkan mau bayi anaknya mau bundanya itu boleh mangga gitu ya, silakan tinggal menghubungi ke admin, karena alhamdulillah yang di sini yang udah tes ada. Oh udah ya, bagaimana tah rasanya gitu, apakah treatmentnya sudah dilakukan? Jika sudah dilakukan, nanti bunda-bunda bisa merasakan bagaimana hasil before and after-nya gitu. Karena memang dengan teknik tapping, kalau di Tera Baca itu, jadi ketika dites bukan membaca aja, tapi nanti itu akan ada hasil treatmentnya dan terapinya seperti apa. Jadi kita nggak usah ikut terapi misalkan ke mana, enggak, karena terapi yang hebat itu adalah orang tuanya sendiri, dan itu khasiatnya bakal lebih dahsyat dibanding dengan orang lain yang menterapi anak kita, seperti itu. Baik, anak-anak kita membutuhkan orang tua, tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tapi anak-anak kita membutuhkan orang tua yang mau terus belajar, mau terus memahami dan mau terus membersamai prosesnya gitu. Semoga dengan edukasi ini, sharing ini menjadi untuk penguatan bunda lebih dalam lagi. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Aya pantun, kela pantunan naonnya. Aura kasih membeli tomat. Terima kasih bunda-bunda hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.